Nah, kemudian ini dikaitkan dengan upaya pencegalannya Anies Baswedan. Nah, saya kira di beberapa media mainstream itu nggak kita dapatkan. Bahkan saya coba cari secara spesifik pun tidak saya dapatkan, atau mungkin belum. Ya. Tapi kemudian saya dapatkan dari FNN, Forum News Network, yang ditulis oleh Asy'ari Usman. Dan saya ingin membagikannya kepada sahabat semua tentang tulisan dari saudara Asy'ari Usman ini. Musuh-musuh politik Anies Baswedan akan bekerja keras untuk menjegal beliau. Sebab tanpa survei apapun, Anies bakal tampil sebagai kontestan yang sangat kuat di Pilpres 2024. Inilah yang setiap hari menghantui Jokowi dan Megawati serta semua yang tidak suka pada Anies. Tapi mereka tahu betul bahwa Anies tidak mudah disingkirkan dari Pilpres 2024. Dan sudah terbayang pula bahwa peluang Anies untuk masuk istana sangat besar. Karena itu, mereka melakukan berbagai cara untuk menghadang Gubernur DKI yang semakin mengancam itu. Yang sudah dan terus mereka lakukan adalah upaya masif dan sistematis yang bertujuan untuk menjatuhkan Anies, menjelekkan nama beliau. Ini dilakukan oleh mesin buzzer bayaran dan media massa penjilat. Wacana dua poros ini bukan wacana baru. Dan itu sudah kerap kali dikalkulasi baik oleh pengamat maupun publik ketika peristiwa Cilacap dulu, ketika Pak Prabowo dan Pak Ganjar main di sedang panen raya. Namun kemudian itu hilang. Dan publik kemudian melihat dinamikanya sampai hari ini. Memang di dalam dinamika pandangan publik maupun di media sosial sekarang sudah terbentuk dua poros. Mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres itu keputusan resmi partai dan sekarang didukung oleh beberapa partai politik. Pak Ganjar juga demikian adanya ditetapkan oleh rekan-rekan kami PDIP sebagai capres. Ya. Tentu kita tidak akan memaksakan diri. Tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres, ya. Sebenarnya kita bisa maju dua-duanya. Jadi kalau toh kita akhirnya bisa bertandingnya pun dalam semangat persaudaraan. Kalau misalnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar bersatu, pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang mengalah sebagai cawapres ini. Sementara kedua capres ini itu masih punya potensi untuk menang. Jadi kalau misalnya elektabilitas Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih statistik lain, kemungkinan besar keduanya akan membangun upaya-upaya terus mereka lakukan ke arah sana. Siapa dua paslon itu? Tentu dari empat, kan paslon kan satunya dua ya, capres cawapres. Tentu dari empat itu tidak ada nama Anies Rashid Baswedan. Iya kan? Ini sudah kita bahas baru kali kan. Mereka berupaya untuk mencegah Anies agar tidak nyapres. Nah, nampaknya 1 bulan lagi menjelang pendaftaran ini, keinginan mereka untuk menjegal Anies itu nampaknya sulit ketika melihat bagaimana nuansa, semangat, perubahan yang dimunculkan oleh rakyat. Karena pada hakikatnya ya duet Prabowo Ganjar itu menurut saya pribadi sulit terwujud satu sisi begitu, karena koalisi dari Golkar saja sudah menerima apa adanya bahwa Prabowo itu adalah menjadi capres begitu kan, juga dari Pak Zulkifli Hasan dari PAN ya, kepada yang lain juga begitu, sama begitu. Nasdem sebut yang jegal Anies Baswedan sebagai capres dari internal parpol koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali buka suara mengenai informasi ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal diincar untuk dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmad Ali pun mengaku dirinya memiliki perspektif lain terkait isu penjegalan Anies Baswedan sebagai capres tersebut. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dijegal oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Kalau persoalannya jegal-menjegal, percaya deh yang akan menjegal Anies itu bukan dari eksternal, tapi dari internal sendiri. Saya sepakat dengan Pak Mahfud, kata Ali kepada wartawan, Jumat 23/6. Isu penjegalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden, bacawa pres,
dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Makanya saya bilang, ya nawaitunya partai koalisi ini apa? Mengantar Anies jadi presiden atau meminta mau ingin jadi wapres Anies? Nah itu dulu. Jadi kalau kemudian jangan menuduh pihak eksternal akan menjegal Anies, saya kalau eksternal mau menjegal. Saya sudah lama terjadi, jelasnya, ia pun mempertanyakan komitmen parpol yang telah mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sebab, ada parpol yang perkataan dan perilakunya justru bertolak belakang. Yang paling penting itu adalah bagaimana internal koalisi sudahkah antara perkataan dan perbuatannya sama, satu itu. Kalau itu tidak, itu Anies akan terjegal sendirinya, jangan tuduh orang lain, pungkasnya. Juru bicara PKS Mabruri menyikapi santai pernyataan dari Ahmad Ali tersebut. Kata dia, sejatinya PKS sejauh ini masih asyik berada di dalam koalisi perubahan. Di PKS mah asyik-asyik saja hehe, santai aja kita, PKS, kata Mabruri. Mabruri juga enggan berbicara lebih jauh terkait pernyataan itu. Dirinya lebih menyarankan agar hal tersebut bisa dikonfirmasi langsung kepada Ahmad Ali selaku rekan partai di koalis. Baiknya langsung ditanyakan ke Pak Ahmad Ali saja, ujar dia. Sementara itu, Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan partainya memiliki kepercayaan tinggi terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, capres. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Syahrial menegaskan Demokrat tak meragukan Anies dalam menentukan cawapresnya. Tidak ada keraguan sedikitpun atas kriteria cawapres yang disepakati koalisi, kata Syahrial. Dia menilai cawapres pendamping Anies tidak terkait soal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, atau bukan. Namun, Syahrial menuturkan cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama. Nasdem sebut yang jegal Anies Baswedan sebagai capres dari internal parpol koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali buka suara mengenai informasi ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut Anies Baswedan bakal diincar untuk dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ahmad Ali pun mengaku dirinya memiliki perspektif lain terkait isu penjegalan Anies Baswedan sebagai capres tersebut. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dijegal oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Kalau persoalannya jegal-menjegal, percaya deh yang akan menjegal Anies itu bukan dari eksternal, tapi dari internal sendiri. Saya sepakat dengan Pak Mahfud, kata Ali kepada wartawan, Jumat, 23/6. Isu penjegalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden, bacawa pres, dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Makanya saya bilang, ya nawaitunya partai koalisi ini apa? Mengantar Anies jadi presiden atau meminta mau ingin jadi wapres Anies? Nah itu dulu. Jadi kalau kemudian jangan menuduh pihak eksternal akan menjegal Anies, saya kalau eksternal mau menjegal.